itu adalah dari subjektif ke objektif. Objektif penegak hukum, makanya 8 hal itu harus menjadi patokan seorang penegak hukum dilakukan untuk penahanan atau tidak. Disinilah saya kira sebagai PR penegakan hukum, perkembangan dari HIR kuhap lama menjadi kuhap baru ini suatu peletakan luar biasa bagaimana peletakan upaya-upaya pasal sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Gitu, Pak. Oke, Pak Bang Samadi, silakan menanggapi. Iya, saya kira apa yang disampaikan Prof. Hipnu itu adalah satu perspektif dari seorang ilmuwan hukum yang memang pada akhirnya harus kita kritisi penegakan hukum kita hari-hari ini gitu ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Hipnu dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa pra peradilan ini bukan semata-mata untuk menggugurkan status penangkapan dan penahanan, karena memang kalau dilihat dari sisi kepentingan hukum ya tidak ada kepentingan hukum yang urgent juga untuk kami aku kan biasanya ngeterno Mas Andi nang penahanan karena penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu kan sebetulnya tidak dilakukan lagi oleh pihak kejaksaan gitu ya. kok suwe nerang ini lah kok Ini kesempatan kami dengan peradilan ini kami ingin memberikan Mas Andi mau mungkin juga sebagai satu refleksi lu balik ke ya karena ini dilakukan di era rezim jajal ora apel mesti Pak Dino jajal kita telah meninggalkan cara penegakan hukum yang diatur dalam AIR, dalam kuhap lama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menekankan kepada tersangka atau terdakwa itu sebagai objek dari suatu pemeriksaan perkara pidana. Sekarang kita berubah paradigmanya menjadi subjek, dan inilah yang kemudian harus kita kritisi. Dan peradilan ini bisa tidak menjadi sebuah koreksi supaya amal ditegakkan dalam pelaksanaan yang ada di dalam aturan hukum yang berlaku. Artinya Mas Roy harus menunggu hasil dari pra peradilan terlebih dahulu. Artinya konsekuensinya adalah sidangnya nanti akan terpisah dengan sidang Dr. Viva yang tidak menyebut pra peradilan. Apakah itu menjadi salah satu harapan dari Mas Roy? Ya, memang secara hukum acara Utipa dan Mas Roy memang harus bersidang secara berbeda karena berkas perkaranya kan sejak dari tingkat penyidikan diserahkan tahap 1 kepada jaksa peneliti, kemudian jaksa peneliti melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara itu memang sudah displitsi ya. Jadi memang sejak dari awal berkas kedua tersangka ini yang kami sebut sebagai pejuang ini memang sudah dipisah oleh penyidik Polda Metro Jaya. Alasannya kenapa displitsi? Meskipun pasalnya sama, pasal 311, pasal 310 KUHP yang lama dan sekarang berubah menjadi 434, 433 KUHP yang baru, termasuk juga pasal 3235, meskipun pasalnya sama, tetapi kan surat dakwaannya pasti akan berbeda. yang bawa sama lahiran Perbuatan yang ini diduga sebagai perbuatan pidana itu ini pasti bapak ngomong kok secara berbeda. Kalau dia itu benar, nggak tahu kenapa. mau nang ini ya Mas Wane nang ini kurang Kurang-kurang dino atau ini ngasih nang ini berarti ya iya. mau ngomong kok aku mau ini bayi kok di apa mantan Mbah Waso lahiran kok oh anak jenis siapa Wan lu hari nang kono kok kono orang dibuat kok sikok ini siapa sing ngopeni yang kan urung anu selamatan kopi nogul berarti rungkum mulai nak tenang karawater. Ya, begini Mas, kita harus kembali pada konsep peradilan yang baik, due process hukum. Ada 3 hal yang harus dipahami dalam due process hukum. Satu adalah peradilan yang independen, insya Allah independen. Yang kedua adalah terkait dengan pembuktian. Yang ketiga adalah tentang bantuan hukum. Saya kira bantuan hukum sudah adalah. Yang keempat, ini adalah public hearing, mendengar pendapat, mendengar tersangka, mendengar korban. Apalagi ini delik aduan. Hingga sebagai bentuk itu sebetulnya apa yang dirasakan terhadap kena, apa yang dirasakan. Bahkan juga nanti ditawarkan, apakah mau dicabut pengaduannya, masih bisa dimungkinkan, yang gitu loh. Jadi ini banyak terjadi. Dengan demikian
seorang korban pengadu hukumnya wajib. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengkritik perkara tidak dilanjutkan? Artinya apa? Pengadu tidak punya konsisten terhadap apa yang dilakukan. Dan itu sudah banyak jurisprudensi, Mas yang terkait perkara seperti ini. Itu yang saya kira harus dipahami semua. Oleh karena itu dalam seperti ini penyelesaian sebagai public hearing dalam suatu penyelesaian perkara itu harus equal sehingga hadir dalam suatu persidangan. Kali juga bukan harus hadir ya. Prof. Ibnu, saya tertarik tadi ada kata-kata insya Allah independen. Nah, ada instruksi paling tidak sejauh independen itu dilaporkan akan melarang penyelenggara sidang nanti untuk disiarkan secara live atau bahkan untuk streaming tidak boleh. Nah, sebenarnya ada aturan baku tidak soal itu? Kan bukannya itu untuk membuktikan bahwa persidangan berjalan secara independen, Pak? Iya, saya katakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Makanya mudah-mudahan independen. Karena konsep independen itu suatu pokok dalam pilar suatu peradilan yang baik. Tadi independensi, pembuktian, tanpa hukum, dan public hearing terhadap tersangka yang harus dihadirkan. Ini yang saya kira harus dipatuhi dalam suatu peradilan yang baik. Saya katakan seperti itu karena tokoh politik mantan pejabat sehingga independensi itu yang dikawal. Itu masih tahu. Baik, kita kawal bersama persidangan pokok perkara ini demi menegakkan keadilan yang transparan untuk harapannya. Terima kasih, Mbak Sangaji. Prof. Ibnu sudah bergabung dengan Prime News pada malam hari ini. Dan pemirsa, sesaat lagi gelombang panas yang melanda negara-negara Eropa Barat kini telah berpindah ke bagian tengah dan timur benua tersebut. Suhu melonjak rekor tertinggi dari Swiss hingga ke Denmark. Tetaplah di Prime News. Bapak ini bangnya sih. Iya, Prasidyo. Naruh TV orang tadi. Aku ini sampai bar ngetara Mas Andi mah sampai merono. Terus untuk perang untuk perang set Prasidyo. Aku ngalamin rendah kok. Diwale ya pertama dilipas yang telu tanpa ganti dilipas. Ini lah ini wong final ya mau urung final kan ini katanya kan akeh-akeh ya. Jadi kemana kan warung tenan ya. Iki dibuanting kong kowe dendam pada karo aku tenang menang tenang ya. Itu banyak ngomong pakmu kok. Aku nduk bengi ora melu nyecek jagung kok delok. Ya karo buane dhewe kok. Saiki mah Mbah Jo gak njaluk. Dae, masa? Sak-sak. Njaluk sak-sak. Jagung apik dene. Sedikit. Enak upane apik kok. Ya, awak ora. Kok iki duwit iki ngono kok. Lah, ya.
sing nang kampus sing etan mau dan SD. Oh. Mau terus ah? ya nang kono terus juga sing nang bulan. Sing nang bulan iki termasuk ini batok ya. Tapi kayak Acara gede nang kono sing nang bulan mau. Cara anone dhuwur kono ki sing tan ki ono anune ta. ana. Nang dhuwur kono. Kowe nek kerja disewakno kok. Heeh. Aku ya tahu anu pas anak Solikin anu kemau ya nyewa nang kono kuwi. Tapi Heeh. Anu anune gede padhe wae. Sing cara gede sing kono. Gede sing kono. sing ndi? Sing tan. Sing kulon no. Lah yo gede sing kulon, anu tur yo nganu mewah sing kulon. Kono kuwi gawe PGSD, guru SD. Oh, nah sing kulon mah termasuk wis sak dhuwure. Sing kulon kuwi gawe PJKR kuwi olahraga terus bahasa Inggris. Lah iya cara anu. Masuk yo anu bris ngono kok. Ini larang ya kandhane Mas Andi. Anu regat anune iki to. Kampus iki to termasuk larang. Kampus larang kok bisa anu ini ya masalah kok. Ngene masalahnya murah kok. Yang ini Mas Andi no Malang no termasuk kampus cara larang kan yang entar carane gendengane ya nganu kuwi kok ndi ngerti Ponegoro kuwi kok undip kuwi kok larang kan nek nang cita kok kamu lah saya kira muncul ya larang kabeh kok ini Mas Andi ku to larang kabeh nganune apane SMA-ne itu ya larang. SMK niki larang termasuk. Iya, wis gede. Lah iya, larang. Tanjung Anom mah larang. Sembarang larang kabeh. Nah, Mas Awan ya SMK-ne yo nang anu ya termasuk yo larang. Nanti berangin nganune kampusnya kan murah, nganune piro murah. Itu kan 3.000 orang piro ngono. Ini akhir-akhir ini termasuk masjid.
Ono S2-ne aja nang kono ya. Ono sapa nang ndi kuno. S2 kudu Pak iki siap. Bapak itu siap. Pak anu wis anu karo aku. Macam wis putoe anak. Belum ki aku wis ora kaya anu ki. Kira-kira. Rasa anu sih, ora usah aneh-aneh sih. Nah saiki yo Mas Wawan karo Mas Andi kok yo wis anu. Yo tahun S2 kok Mas Andi njeh sampai anu kok. S2 kok. Cuma jane nak di duitno. Pak Dindi anu no. Cuma dene kan wis anu mau kowe bagi mau gari terusno standaran dene. Oke. Entek akeh kok. Tahun yo makane 18. Manune 18. Tasik kok. Ini gak tengah nak wis beritan mas gak masih gak mus ini 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 pasti ini anak bisa ini termasuk ini merasa ngomong ini ketok berarti ini itu apa ini mapan kok tidak apa Mas Andri ya mesra kekaruan lokasi Mas Andri ini berapa kurangan minggu deh nyenang tapi kok kudu anu kudu kerja ngedit no apa anu nih orang tua wis nyenang orang tua seneng gitu insya Allah kok ya bikin mergo gampang kira-kira aku nak kowe Mas Andri ku ya belum anu ngomong kandang-kandang lah Mas Agus biasanya Mas Aris iki kok belum anu ya belum aku nak ngerti kono ya pamane tek ngandani ngono ya tak ngerti Mas Andri ku ya nak omah mak kart mana kart ndrung ewe nak omah ya kudu minimal ya kudu nyenengno wong tuwa aku kan wis pas kok tes seneng iki seneng dhewe no iki seneng lha ning aku wong tuwa gak pati nang ati gak pati anu kan minimal ya ora kok anake wong sugih ora minimal ya kudune ya pilih pengalaman cara ngene ya wong sing beragama titik nanti aku mesti tahu tak maneno ora sanggo wong wadoh sahno tua malah wong di berang-berang kok lu Andri kan dia nu yo tanpa jawab kok menang loh lu yo pak dia tetap man iya anu Mas Awan iki ya Pak Dira anu iki ya ora maksudnya iki ya orang larang ya ora anu tapi kan wis
Cara manune kan yo ora terlalu anu. Yo wis langsung mbah lah kayak apa ya mungkin nang sekolahan ya semua iya piye ya pasti mare ayo mesti sekolah ki gak sah anu ditepeh gak iso ini kok nak sekolah ki nak SD tanpa karena guru itu ayam Nah, pinter ya, saya kok punya dua, saya kira siji itu kalau pakai. Ya, zaman maju. Baik, coba kita konfirmasi langsung kepada Bang Refli Harun yang juga turut mendampingi saat pernyataan keluar. Bang Refli, nampak sekali kekesalan terlihat dalam ekspresi yang coba disampaikan oleh Bang Suryo. Apa yang sebetulnya terjadi? Intervensi apa yang dimaksud, Bang? Ya sebenarnya itu gaya Coach Suryo saja ya, tidak ada kekesalan biasa. Oke. Dia mencari sebuah informasi yang menarik perhatian media, yaitu mengenai adanya pihak dari Pak Jokowi ya diperkirakan itulah yang pendukung atau pemuja atau barangkali relawan yang kemudian melakukan intervensi. Dia mau dianggap sebagai pemohon atau turut termohon, bahkan dia bilang pemohon juga. Nah itulah yang mengharap kalau peradilan tidak ada yang namanya intervensi seperti ini. Jadi intervensi pihak ini tidak diizinkan, tidak dimasakkan dan dia izin pulang. Apakah dengan malu atau dia harus sampai. Ini yang tanda kutip dari klarifikasi di sini. Cuma saya yang ingin tahu itu adalah soal penahanan. Betul, memang ada surat penahanan. Jadi ketika kita menyampaikan permohonan, ya, kita bacakan ya, kita minta melaporkan surat penangkapan dan surat penahanan nomor sekian. Dan memang penyidik Polda Metro itu mengeluarkan surat perintah penahanan nomor SP titik A 458 dan seterusnya tertanggal 19 Juni 2026. Dengan perintah kalau kita lihat poin 2-nya itu ngontrak ning senti gak maksudnya gak apa tau laku naik Yo motor. oh iya motor nah ya maksudnya ya cedak oh. Sebenarnya kita temukan karena itu nanti pada proses pembuktian nanti akan kita lihat. Jadi bukan saja perintah penahanan sak tani kono tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, tetapi banyak muatabnya yang diduga dan pada kutip yang palsu, yang tidak bisa dijalankan, tidak akan dijalankan. Nah, di sini dikatakan akan diperiksa satu kali setelah ditahan. cedak nganu rapati Yang namanya penyidik cedak proses
P21 tinggal penyerahan tersangka barang bukti dan berkas. Nah itu Anu ya menak cekak lho enak nyatane. Ning nek mati adoh iki mati murah. Ya padha ae. kejaksaan tidak menahan. Kejaksaan kami sudah melakukan langkah Oh, baik, ae. tidak menahan. Tapi persoalan kami adalah dengan penyidik Malah adoh ya bukan nek persoalan ini kayak persoalan institusional tangi itu mereka sudah kawanan ya malah. tapi kami anggap kewenangan itu tidak didasarkan pada landasan yang benar. Oke, baik Pak Arianto, bagaimana kemudian kepolisian menanggapi ketika kewenangan yang seharusnya dilakukan tidak berlandaskan pada hal-hal yang memang sudah diatur secara hukum? Maksud tadi disampaikan ada muatan-muatan palsu. Ini kan jadi saya jelaskan lagi ya, pokok perkaranya adalah Polda Metro kemarin itu melakukan penangkapan dan kemudian diduga sudah menahan dan ketika mau nangkap itu berbeda, gitu kan? Berarti dia sudah melakukan surat perintah atas tiga itu, surat perintah, surat penangkapan dan surat penahanan. Tadi sebenarnya akan berbeda. Polda Metro ketika mengeluarkan surat perintah itu dia pasti bukan itu, karena ini penyidik kan bukan baru sekali ini aja, sudah berulang kali. Dia mau mengambil tindakan itu pasti sudah dihitung-hitung. Ini kira-kira benar nggak tindakan saya ini? Kalau penyidik yang benar, Ya. Nah, Ini ngapisik kan?